Oke, baik semuanya kita mulai ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Bu, kedengeran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ibu, Ada yang masih di kampung halamannya? Atau udah pada pulang ke Jakarta semua nih? Ya, di Bekasi, Bu. Udah, Bu, Oh udah. ya, makasih beda ya. Jadi teman-teman, ini kan minggu terakhir sebelum UTS ya. Jadi seharusnya sudah siap, sudah balik ke rumahnya masing-masing, atau yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan dan persiapkan untuk menghadapi UTS ya. Mungkin beberapa mata kuliah ada yang proyek kelompok ataupun ada yang ujian, jadi harap dipersiapkan. Oke, jadi kita masuk ke minggu ke-8 ya kalau nggak salah ya. Ada yang ingat nggak? Ini minggu ke-8 kan ya? Nah, minggu depannya udah UTS. Nah, rencananya memang saya mau jelasin terkait tugas besar. Kira-kira udah ada yang ngerjain atau belum tugas besarnya? Baru sedikit, Bu. Terus sedikit ya. Oke, nanti mungkin kita coba pertimbangkan kira-kira cukup nggak waktunya. Saya sih maunya kita udah nyicil ya. Minggu depan itu udah ada presentasi. Mungkin kan sebenarnya tugas besar tuh ada dua ini ya, dua tugas tuh ya kemarin yang saya kirim 2 file. Mungkin dicicil 1 file dulu yang dipresentasikan, nanti minggu ke-10-nya baru file yang kedua ya. Nanti kita bahas terkait teknisnya. Oke, untuk siapa ya kemarin tuh yang belum presentasi, Aan, Adi sama Arjuna ya? Ada nggak? Saya kasih kesempatan di hari ini terakhir untuk mereka presentasi. Saya lihat nggak ada ya kayaknya ya. Ajun semalam ngerjain, Bu, dia. Cuman nggak tahu nih, nggak ada orangnya. Oke, coba tanyain aja Adi ya, adiknya. Jadi ya kalau misalnya cuma Adi aja yang ngerjain nggak apa-apa sih, Adi aja yang presentasi gitu. Oke, karena belum ada Adi sama Arjunanya, mungkin kita masuk ke materi dulu ya. Baru kalau mereka sudah datang, saya kasih kesempatan presentasi. Tapi kalau nggak datang juga, ya udah saya apa adanya mungkin ya, karena udah berapa kali saya kasih kesempatan. Terus mungkin kita bahas terkait tugas besar ya, teknis tugas besar. Di minggu depan kalian akan mempresentasikan kelompok. Nanti kita lihat kalau memang terlalu berat untuk diselesaikan 2 file sekaligus, mungkin dicicil dulu aja nggak apa-apa, 1 file dulu, 1 laporan dulu, baru nanti yang kedua di minggu berikutnya. Itu ya. Oke, bentar. Oh kok ini kamu sendiri? Oke, sebelumnya mau make sure dulu ini aman, slide-nya terlihat semua atau terpotong? Terlihat kok, Bu. Terlihat ya, aman ya. Oke, jadi materi untuk minggu ke-8 kita membahas terkait inclusive design. Saya ambil PPT-nya ini dari Susin Choi. Jadi kalau nggak saya lihat dia seorang dosen juga gitu ya di Korea Selatan, lulusan Seoul University. Saya lihat presentasinya menarik, jadi saya coba jelaskan. Jadi sesuai juga dengan tema di minggu ke-8 itu terkait inclusive design. Jadi inclusive design itu apa sih gitu ya?
Nah, sebagai desainer UX, tujuan kita kan membuat produk tuh mudah ya digunakan. Dengan beberapa step yang sudah kita pelajari gitu ya. Kita coba mengembangkan persona, kita menguji desain dengan pengguna, memikirkan kasus penggunaan, menerapkan praktik-praktik terbaik UX gitu ya. Tapi kita kadang luput ya mempertimbangkan untuk orang-orang yang mungkin sulit menggunakan desain kita. Misalnya siapa? Misalnya untuk orang yang lanjut usia atau orang yang memiliki disabilitas. Nah, jadi inklusif design ini adalah sebuah metode untuk kita membuat sebuah produk yang memikirkan keberagaman manusia. Keberagaman manusia dari latar belakang budaya mungkin ya, jadi nggak cuma hanya disabilitas, latar belakang budaya, ras, dan lain-lain gitu ya. Jenis kelamin, usia, hingga bentuk perbedaan lainnya. Nah, mungkin masih ingat ya design thinking di proses empathize itu kan kita mencoba memahami orang lain ya, posisi orang lain. Nah, inclusive design ini bisa kita terapkan di tahapan empathize ya. Jadi ketika kita memahami kesulitan orang lain gitu ya, nah sebenarnya kita sudah ya sudah menerapkan metode si inclusive design ini gitu. Nah, jadi saat riset gitu ya kalian, ini kan sebenarnya nyambung juga sih ke tugas besar nanti yang kalian akan kerjakan ya. Jadi ketika kalian riset pengguna di tahap prototipe juga bisa sih kita lihat gitu ya. Kita buat produk walaupun masih prototipe, terus kira-kira ada yang gak nyaman nggak sih dengan produk yang kita buat gitu ya. Apakah ada yang kesulitan, misalnya penggunanya itu buta warna, nah dia kesulitan membedakan warna tombol. Nah, atau orang yang dengan di budaya beberapa di Indonesia kan ada budaya-budaya yang memang hanya punya nama depannya aja gitu ya. Terus kalian bikin website yang mewajibkan menulis nama depan sama nama belakang. Nah, itu kan jadi kesulitan juga buat orang itu ya, menuliskan nama belakangnya apa gitu, karena dia cuma punya nama depan gitu. Nah, jadi karena memang di beberapa budaya di Indonesia ada yang namanya cuma ini aja, nama depan aja gitu kan ya. Nah, jadi itu ya untuk hari ini yang akan kita bahas terkait inclusive design. Sebelum lebih dalam lagi gitu ya, kita coba memahami terkait evolusi dari desain sendiri dari sejarah perkembangannya di tahun di abad ke-19. Nah, ini kan di abad ke-19 itu disebutnya adalah ini ya, dimulai dari revolusi industri ya pada akhir abad ke-18 dan berlangsung hingga abad ke-19. Nah, revolusi industri ini ciri-cirinya itu kan dia ya motivasinya industri ya di sini ya. Fungsinya untuk melakukan sesuatu. Jadi di abad ke-19 ini sebelumnya kan manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan tenaga manusia gitu ya, atau hewan, atau air. Nah, di abad ke-19 ini, pre-design ini, mereka tuh berkembang menggunakan mesin uap, ya, menggunakan listrik. Nah, jadi dia mengembangkan teknologi untuk membantu manusia, ya. Makanya goals-nya beautiful and enjoyable. Nah, jadi mengembangkan teknologi baru untuk memproduksi gitu ya, untuk industri. Nah, ini di abad ke-19. Terus beralih ke abad 20, tahap desain di sini. Jadi ini ujung dari revolusi industri dan ke revolusi teknologi. Nah, objeknya ini experience atau pengalaman. Di abad ke-20 juga kita sudah ada beberapa penemuan ya, seperti penerbangan ke luar angkasa, terus juga penemuan roket, terus juga perkembangan teknologi informasi di abad ini juga semakin meningkat.
Jadi penelitian-penelitian tuh mulai berkembang di abad ke-20 ya. Jadi terkait education-nya, drawing, making, and researching. Goals-nya useful and usable. Nah, beralih ke abad 21. Nah, 21 ini bisa dibilang revolusi dari komunikasi ya. Nah, abad 21 tuh kayak abad kita juga gitu ya saat ini, bahwa manusia itu sudah mulai terkoneksi dengan uh, komunikasi ya, komunikasi teknologi. Jadi pakai gadget gitu ya. Makanya di sini fungsinya thinking, doing, and connecting ya. Dan education-nya drawing, making, researching, and communicating. Goals-nya meaningful and valuable ya. Jadi karena kalau di ciri-cirinya di abad ini kan manusia tuh terkoneksi dengan teknologi ya. Jadi desain yang diterapkan pun berpusat pada manusia gitu. Makanya saat ini pola-pola desain itu menitik beratkan kepada manusia ya. Nah, bagaimana goals-nya itu tercapai, yaitu meaningful and valuable. Kayak selain inclusive design, sebenarnya ada juga yang disebut universal design. Nah, nanti kita coba pahami apa sih perbedaannya ya. Tapi kalau dari sisi asalnya di inclusive design ini dari UK and Europe ya. Dan kalau di universal design dari Amerika, Jepang, Korea ya. Nah, kalau untuk tujuannya di inclusive design ini, design that makes society inclusive. Fokus ke inklusif dari pengguna ya. Nah, contohnya misal kalau untuk pengguna lanjut usia, kita kan bisa membuat sebuah desain yang ada fungsi untuk terbacanya teks gitu ya. Misalnya mode gelap ataupun mode terang. Nah, itu kita bisa terapkan. Nah, lalu kalau universal design, desain yang bekerja untuk semua orang ya, yang dapat digunakan untuk semua orang. Fokusnya ke universality of products. Contohnya apa? Misal pembuka pintu otomatis ya. Pintu otomatis itu kan jadi standar di semua tempat ya. Atau sebelumnya kan kita fitur teks, misalnya fitur teks di video itu kan bisa kita untuk penyandang tunarungu gitu ya. Nah, kini digunakan untuk oleh lebih banyak orang. Nah, itu ya. Jadi untuk perbedaannya sendiri, intinya universal design itu seperti namanya, desain universal. Ini adalah jenis desain yang membuat suatu produk atau alat tuh mudah digunakan dan dapat diakses oleh sebanyak mungkin pengguna tanpa memandang kemampuan, disabilitas, usia, dan jenis kelamin mereka gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk desain inklusif ini dia fokusnya ke orang yang terpinggirkan gitu ya dengan statusnya ya. Nah, jadi desain inklusif ini luarannya adalah aksesibilitas ya, aksesibilitas. Nah, kalau universal design itu fleksibilitas, jadi beda ya. Kita sudah nangkep nih ya, universal design lebih ke fleksibel, kalau inclusive design itu lebih ke aksesibilitas. Gimana produk kita tuh dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan gitu, yang memiliki kebutuhan khusus ataupun ya special adaptation ya atau special design. Nah, mungkin lebih enaknya ada contoh ya. Contohnya di sini ada gagang pintu ya, gagang pintu. Kira-kira yang mana yang inclusive design sama yang mana exclusive design? Kalau kita lihat ya. Hmm.
Nah, ini coba teman-teman jawab kira-kira yang mana inclusive design, yang mana exclusive design. Apakah nomor 1, apakah nomor 2? Ada sebuah gagang pintu yang mana yang menerapkan inclusive design atau bukan, sorry, exclusive design itu maksudnya universal design ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira antara 1 Eksklusif sama 2? Dua. Ya? eksklusif yang nomor 2. Oke. Kenapa tuh? Jawabannya kenapa? Olen? Enggak Ya? kurang tahu Ibu, soalnya kan tadi eksklusif itu yang universal. Mm-mm. Oke, jawabannya benar. Jadi inclusive design di sini itu yang nomor 2. Nah, jadi kenapa dibanding yang nomor 1, nomor 2 ini, kalau teman-teman mungkin tahu ya, ada penyakit yang namanya penyakit artritis. Dia tuh ada peradangan pada sendi gitu ya, karena gangguan autoimun. Nah, dia tuh kesulitan membuka gagang pintu yang desainnya yang nomor 1. Makanya yang nomor 2 ini itu lebih memudahkan dia membuka pintu. Terus juga untuk kira-kira untuk orang-orang yang bawa-bawaan gitu, kayak stroller bayi gitu ya. Orang-orang tua yang membawa dorongan bayi. Nah, itu kan lebih mudah yang nomor 2 kan ya. Waktu itu kita pernah bahas juga ya, kalau nggak salah, terkait desain pintu gitu. Jadi ini yang nomor 2 benar ya, all inclusive design. Oke. Nah, di sini ada principles dari universal design. Nah, untuk prinsipal dari universal design, di sini ada equitable use atau penggunaan yang adil. Nah, kenapa di sini ada equitable use? Artinya di sini desain yang dibuat di universal design itu prinsipnya dia dapat desainnya dapat dipasarkan kepada orang-orang dengan beragam kemampuan. Nah, di sini ada fleksibilitas. Nah, jadi fleksibilitas dalam penggunaan ini intinya dia bisa mengakomodasi berbagai kemampuan individu gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada museum gitu ya, yang memungkinkan yang memungkinkan pengunjung untuk bisa memilih untuk membaca atau mendengarkan deskripsi dari etalase gitu. Jadi itu ya fleksibilitas dalam penggunaan. Kemudian sederhana dan intuitif, yaitu mudah dimengerti. Kemudian perceptible information, informasi yang terlihat, informasinya secara efektif kepada pengguna, terlepas dari kondisi sekitar gitu ya, atau kemampuan sensorik dari pengguna. Kemudian tolerance for error, toleransi terhadap kesalahan ya. Nah, jadi di sini contohnya ada undo gitu ya, Ctrl Z. Nah, jadi bisa toleransi dengan error gitu ya, atau terhadap kesalahan. Nah, kemudian low physical effort untuk kegiatan fisik gitu ya. Ini upaya fisiknya rendah gitu ya. Jadi lebih secara efisien dan nyaman, meminimalkan dari kelelahan gitu ya. Contohnya pintu yang terbuka secara otomatis itu menerapkan prinsip dari low physical effort. Kemudian size and space. Nah, terkait dari ukuran dan ruang.
desainnya memberikan ukuran dan ruang yang sesuai untuk pendekatan pengguna. Ini contoh-contohnya ya. Nah, lalu inclusive design. Inclusive design prinsipnya provide comparable experience. Dia memberikan pengalaman yang sebanding. Contohnya misalnya kita menggunakan alternatif teks untuk icon gitu ya. Kemudian grafik sehingga pengguna dari tunanetra bisa mencerna konten secara visual. Ya, dibanding kita menampilkan tulisan gitu ya. Jadi lebih mudah untuk yang orang-orang dengan disabilitas itu lihat langsung dari sisi grafik gitu ya. Dan consider situation, mempertimbangkan dari sisi situasi. Ya, jadi ketika di sini dia melihat ya, si desainer ini melihat pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan terhadap pengalaman pengguna. Nah, jadi dia si desainer ini gitu ya berempati dengan pengguna dengan menguji penggunaan produk di dalam berbagai situasi. Kemudian konsisten. Nah, konsisten di sini dia tidak membuat bingung ya, tidak membuat bingung antar mukanya kepada pengguna. Ya, misalnya dari sisi navigasinya, itu dia tuh konsisten. Kemudian give control, dia memberikan kontrol kepada pengguna. Ya, jadi misal pengguna untuk penyandang disabilitas, dia kan seringkali dia butuh pengaturan khusus ya untuk produk-produk itu. Kemudian menawarkan pilihan, misalnya dia menyediakan tombol ataupun desain-desain tertentu yang lebih memudahkan, prioritize konten dan add value, menambah nilai. Ya. Saya menambah nilai di sini ada fitur tambah geolokasi gitu ya untuk yang bermanfaat bagi beberapa pengguna, kemudian mikrofon, kamera untuk orang-orang yang memang punya keterbatasan, jadi kita menambah nilai di situ. Oke, mungkin sampai sini ada yang masih belum paham antara beda inclusive design dan universal design? Oke, mungkin kalau nanti kalau ada yang belum paham tanya aja ya. Mungkin saya beri contoh-contoh lagi terkait inclusive design. Nah, di sini ada sebuah desain untuk produk ya, produk botol resep. Nah, jadi ini ceritanya, ini dibuat oleh, didesain oleh Deborah ya, Deborah Adler, ini nama yang membuatnya. Jadi, ini latar belakangnya, si Deborah ini punya nenek. Nah, neneknya ini, dia tidak sengaja meminum obat kakeknya, gitu. Karena inisial depannya tuh sama, inisial nama depannya. Nah, jadi karena botolnya serupa gitu ya, akhirnya ada kesalahan ya, ada kesalahan si pengguna itu minum obat yang salah gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah personalized colorings. Nah, jadi ada cincin yang berbeda warna untuk mengidentifikasi ini ya, untuk mengidentifikasi penggunaan resepnya gitu. Nah, jadi misalnya ada anggota yang berbeda, dia tuh harus minum obat yang mana, dipakaikan si cincin ini. Misalnya neneknya cincinnya warna biru gitu ya, obatnya. Tapi kalau kakeknya cincinnya warna kuning. Nah, ini salah satu penerapan inclusive design di bidang produk kesehatan ya. Nah, karena ada latar belakang orang tua yang sudah lanjut usia yang sulit membaca informasi terkait obat gitu.
Nah, jadi paham di sini ya, kenapa inclusive design ini menonjolkan aksesibilitas, bagaimana orang-orang yang dengan keterbatasan tuh dapat mengakses produk kita gitu. Dengan kita membuat sebuah desain yang memudahkan mereka. Itu paham ya? Nah, ini dari latar belakang si Mbak Deborah tadi gitu ya, neneknya yang kesulitan. Nah, terus juga di sini mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada yang namanya jadwal obat pakai box gitu. Ada yang tahu nggak? Jadi kita bisa di Shopee banyak beli box obat yang itu kita bisa tulis, nggak ditulis sih, sebenarnya udah ada tulisannya kayak ini buat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nah, ini kadang ya beberapa orang memiliki keterbatasan, lupa gitu ya, salah minum obat, misalnya dia harus minum obat tuh ada takarannya gitu ya. Nah, jadi terus juga suka kelewat. Nah, makanya ada produk box jadwal obat gitu. Terus, nah, ini ada yang bisa menebak nggak? Ini tuh produk apa sih? Kalau bisa kalian lihat. Ada informasi terkait obatnya, ada detail informasi produknya, ada amoxilin. Terus di sini ada produk inklusifnya kayak gini. Ada yang tahu nggak? Ini apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ini kira-kira dibuat buat siapa ya? Lansia mungkin Bu. Salah kita. Coba diteliti lagi, teman-teman. Ini ada tekstur di kayak gini nih. Tekstur apa sih kalian kalau misalnya untuk yang apa sih, orang-orang yang apa sih Yang menderita? orang-orang Hah? Difabel, tunanetra, difabel. Ya benar. tunanetra. Apa ini namanya? Braille ya? Iya, Kan ada Al-Quran Braille juga, terus juga ada kalau di jalan raya tuh kan ada apa namanya? Yang warna kuning kan ya? orang-orang Jadi di sini ada tekstur yang dibuat untuk tutup botolnya gitu ya. Jadi setiap tekstur tuh berbeda yang berhubungan dengan informasi si obatnya gitu. Nah, ini untuk penderita tunanetra ya. Dia bisa membaca informasi dengan meraba gitu ya, karena dia bisa merasakan, terus ini kan apa tulisan braille-nya gitu. Nah, ini contoh inclusive design. Kemudian, nah ini juga ada si Ryan Eder di sini. Dia membuat mesin fitness ya, yang dapat digunakan untuk orang yang memiliki keterbatasan ya, yang memakai kursi roda. Nah, jadi dia terinspirasi dengan seseorang yang dia tuh pengen olahraga tapi dia nggak bisa karena terbatas, dia harus pakai kursi roda gitu. Jadi kesulitan menggunakan peralatan gym. Dari hal ini si Ryan Eder nih, dia selama 12 tahun kalau saya baca, dia itu seorang pendiri Include Health ya. Si Ryan Eder nih, dia menjadikan kesehatan dan kebugaran tuh lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan gitu. Nah, contoh produknya seperti ini gitu ya, dia buat yang bisa apa, ditaruh kursi rodanya. Nah, jadi konsepnya seperti ini dia buat. Jadi alat-alat fitness ini dapat melayani orang-orang dengan keterbatasan itu gitu ya, di Ryan Eder ini. Nah, terus juga ada selanjutnya ada gaun rumah sakit. Nah, ini didesain oleh Patrick Quinn, collaboration with Henry Ford Innovation Institute. Nah, dia itu membuat gaun rumah sakit yang
dibuat nyaman ya untuk pasien. Nah, ada beberapa pasien kan yang mungkin dia habis transplantasi organ atau operasi usus buntu. Terus yang dia tuh pakai tisu gitu ya. Nah, ini dia membuat desainnya memudahkan untuk digunakan gitu. Jadi dilihat dari kesulitan pasien yang mungkin habis operasi gitu ya, yang menyulitkan untuk memakai gaun, akhirnya dia buat gaun atau baju rumah sakit yang lebih mudah gitu. Terus juga ada alat ya, peralatan di sini ya, di sini ada alat yang sebelumnya tuh sulit untuk pengguna yang memiliki penyakit artritis atau pembengkakan atau nyeri pada sendi. Nah, akhirnya dibuat yang seperti ini gitu ya. Nah, terus contoh selanjutnya juga dibuat ini ya, linguistik ya, dari ilmu linguistik, buat nonverbal medical sign yang memudahkan untuk melihat simbol-simbol gitu ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi dari contoh-contoh yang tadi kita sudah pelajari terkait inclusive design, jadi teman-teman di sini ketika membuat sebuah produk IT gitu ya, ataupun produk yang lain, nah ketika kalian di tahap research atau meneliti gitu ya, atau observasi, kalau di design thinking di tahap empathize, nah si metode inclusive design ini bisa kalian gunakan ya untuk memahami gitu ya, pengguna kalian ini ada keterbatasan nggak sih yang akan menggunakan produk kalian gitu? Adakah yang kesulitan dengan dengan produk kalian? Nah, dari situ kan kalian bisa memperbaiki ya atau merancang desain yang memudahkan. Sehingga produk kalian itu bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan tersebut gitu. Nah, di sini ada common misunderstanding. Jadi ada kesalahpahaman terkait memahami inclusive design. Nah, yang keliru mengiranya bahwa inclusive design ini hanya untuk orang-orang tertentu atau orang-orang minoritas ya. Tapi nyatanya itu tidak. Sebenarnya inclusive design itu untuk all of us, untuk kita semua gitu ya. Jadi desain inklusif ini tentang bagaimana kita memahami, bagaimana kita merangkul perbedaan antar manusia, antar pola pikir, antar kebutuhan, motivasi mereka, dan menerapkan pemahaman ini kepada proses desain yang kita buat gitu. Nah, kemudian kesalahpahaman yang lain terkait menyenangkan menjadi inklusif gitu ya. Jadi inklusif tuh menjadi inklusif bukan berarti kita bersikap baik gitu ya pada orang-orang tersebut. Tapi sebenarnya bagaimana kita menciptakan pengalaman yang lebih bermakna. Bagaimana kita menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan memperluasnya ke lebih banyak pelanggan dengan kebutuhan yang lebih beragam. Nah, jadi kita dari situ pun bisa membuat sebuah inovasi-inovasi ya. Walaupun memang pastinya kita membuat inklusif desain ini ya pasti berbuat baik ya, tapi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita membuat pengalaman yang bermakna kepada orang-orang tersebut ya, dengan kebutuhan yang beragam kita pun bisa menghasilkan sebuah inovasi itu. Makanya di situ disebut innovation is a key ya. Inclusive design is a key to innovation.
gitu. Jadi nggak ada pemisahan antara inclusive design dan innovation gitu ya. Nah, ini beberapa aktivitas yang sebenarnya topik inclusive design ini juga diterapkan gitu ya di beberapa universitas, di research center, itu sudah banyak, bahkan di industri pun ya seperti Toyota dan lain-lain juga sudah menerapkan hal yang sama. Dan apa dampaknya? Jadi dampak ketika kita menerapkan inclusive design, kita dapat membuat orang lain, pengguna kita itu dapat enjoy hidupnya gitu ya, dapat memudahkan mereka menikmati hidupnya. Kemudian juga promote inclusivity and diversity in society, bahwa ada keberagaman dalam lingkungan kita yang memang bisa kita sama-sama terima gitu ya, keberagaman tersebut. Dan juga di sini dari sisi bisnis sebenarnya ini membuka peluang ya, open new opportunity. Oh, sorry, Aan hadir ya. Oke. Dan dapat membuat perkembangan dari sisi inovasi ya. Karena kita melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa kita cover gitu ya. Nah, itu dari sisi bisnis. Create a new economy tentunya. Kemudian juga kita bisa mendukung pemerintah ya dengan produk kita gitu ya, yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat. Gitu. Oke, untuk materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke presentasi ya. Ini Aan hadir, sama Adi, sama siapa? Arjuna ada juga. Arjuna belum bangun, Bu. Gimana belum bangun? Gimana Bangunin nih? dibangunin. Coba doi. Udah. Berapa loh padahal? Arjuna tapi bantu ngerjain juga. Bantu, Bu, bantu.
Assalamualaikum, Bu. Ini kita nunggu Arjun dulu apa langsung presentasi aja, Bu? Gimana Arjunanya, nggak ada kabar ya? Iya, belum ada kabar. Ya udah kalian presentasi aja. Berarti Arjuna saya lewatin ya. Tapi Arjun ngerjain kok, Bu. Iya, tapi nggak datang gimana? Iya, Atau nunggu aja. Coba saya kasih kesempatan deh setelah sampai saya selesai ngejelasin ini ya. Oh ya, udah baik, Bu. Kalian coba hubungin dulu. Iya, baik, Bu. Oke, jadi terkait tugas besar, kalian udah saya bagi-bagi kelompoknya ya. Yang berbeda kan ya, sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, jadi tugas kalian itu membuat sebuah project ya. Tapi sebenarnya project ini karena di mata kuliah kita itu kan mata kuliah user experience ya. Jadi kalian membuat desainnya aja gitu, membuat desain. Tapi desain yang memang produknya itu yang akan memungkinkan bisa dibuat gitu ya. Jadi yang bukan sesuatu yang mustahil gitu kan. Walaupun ini batasnya kalian mendesain aja gitu. Tapi memungkinkan untuk diimplementasikan. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Nah, terkait background-nya di sini kalian bisa memilih temanya terkait InnoVillage. InnoVillage ini kan sebenarnya nyambung ke SDGs lah gitu ya intinya. Sustainable Development Goals. Jadi banyak kan ya SDGs itu bisa kalian pilih. Nah, kalau bingung apa ya bikin produk apa, bikin desain sebuah produk apa, kalian bisa baca-baca ya terkait SDGs tadi. Nah, terus permasalahan yang sedang dihadapi di salah satu SDGs misalnya terkait kelaparan tuh apa sih yang masih banyak dihadapi gitu ya. Tapi ya project ini pastinya ya karena kalian backgroundnya IT ya harus ada hubungannya dengan IT ya, teknologi. Misalnya terkait stunting, isu kesehatan, itu kan masuk ke SDGs ya. Nah, misal kalian membuat sebuah apa nih kira-kira proyeknya, sebuah sistem untuk mengatasi stunting berbasis teknologi informasi. Nah, kemudian di problem statement itu kalian alasannya tuh apa sih kalian milih tema tersebut. Kemudian berikan argumentasi kenapa permasalahan tersebut layak untuk kalian kerjakan gitu ya, kalian pilih. Kemudian seberapa besar dampaknya dari permasalahan tersebut. Jadi sebenarnya yang dilihat dari hasil pekerjaan kalian di sini adalah bagaimana kalian merunut sebuah metode kalian menyelesaikan sebuah sesuatu gitu lah, sebuah problem gitu. Misalnya problem di sini untuk menguatkan argumentasi itu kan kalian bisa pakai data survei ya, bahwa ternyata di Indonesia angka stunting itu sangat tinggi. Nah, itu kalian bisa sertakan di problem statement untuk menguatkan argumentasi kalian. Nah, jadi karena kalian tingkatannya S1, ya bagaimana kalian bisa menyajikan tulisan yang memang ada dasarnya gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin proposalnya nggak terlalu banyak kan ya sebenarnya. Untuk minggu depan mungkin yang bisa kalian presentasikan, bolehlah ini aja dulu ya, satu laporan ini dulu di tahapan design explanation proposal. Nanti yang saya nilai adalah bagaimana kalian merunut, dapat melihat suatu permasalahan, terus menyajikan dalam sebuah tulisan, memberikan sebuah argumen, menguatkan argumen,
karena hal-hal ini nantinya akan kalian lakukan saat kalian mahasiswa tingkat akhir ya. Bagaimana kalian mengkaji sebuah literatur, mencari literatur, gimana sih kita nyari literatur di Google Cendekia, di jurnal, terus gimana kalian menguatkan literatur tersebut ke statement kalian, ke argumentasi kalian. Nah, itu saya lihat di situ ya, teman-teman. Dan predisposition di sini hipotesis awalnya apa sih gitu untuk permasalahan yang kalian pilih. Nah, di sini predisposition-nya disarankan menghasilkan 3-5 predisposition. Ya. Jadi jabarkan hipotesis awal. Kemudian research plan. Di sini ada literatur review. Nah, di sini kalian menuliskan literatur yang ada hubungannya dengan topik atau judul project yang kalian ajukan gitu. Ya misalnya tadi kalian mau coba mengatasi terkait stunting. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah sampai mana sih gitu ya isu stunting ini dibahas. Terus bisa juga kalian menguatkan terkait stunting di literatur review ya, bahwa isu stunting ini sangat penting untuk diselesaikan. Nah, itu gimana kalian mencari literatur? Udah pernah saya jelasin ya caranya di Google Cendekia, coba dicari, kemudian dari tahunnya kalau bisa di 5 tahun terakhir agar masih terbaru literaturnya, bukan literatur yang sudah lama. Karena kalau literatur kalian pilih yang sudah lama, bisa jadi ada perbaikan-perbaikan di penelitian selanjutnya gitu ya. Jadi kalian pakai hasil yang udah lama yang sebenarnya itu udah diselesaikan gitu di literatur terbaru gitu. Nah, untuk format citasi dibebaskan. Citasi itu ini ya, bagaimana kita mensisipkan referensi dalam tulisan kita. Itu ada formatnya. Bisa formatnya pakai format IEEE. Bisa kalau format IEEE itu kayak tinggal pakai angka kayak gini, 1, terus di sini di daftar pustakanya, oh di sini ada daftar pustaka ya. Harusnya di sini ada tambahin ya daftar pustakanya. Di situ baru ada nomor 1 tuh referensinya apa sih gitu. Nah, sebenarnya untuk memudahkan penulisan referensi atau citasi itu kita bisa pakai aplikasi sebenarnya. Kalian sudah pernah dengar aplikasi Zotero atau Mendeley? Ada yang udah pernah pakai? Mendeley udah, Bu. Udah ya, Ikram ya. Kayak yang mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih, angkatan Citra dan lain udah pernah? Udah, Bu. Udah ya. Nah, itu tinggal kalian si referensinya kalian upload tuh di aplikasi Mendeley, itu sebenarnya insert citasi itu udah otomatis. Jadi biasanya ketika nanti kalian membuat sebuah publikasi untuk lulus kuliah gitu ya, kalau di dunia akademik kan kita harus membuat sebuah karya ilmiah. Nah, itu tuh dilihat kalau misalnya referensi penulisannya salah, karena kalau manual rentan banget sama salah, maka kita bisa lebih mudah pakai aplikasi kayak Mendeley, ya aplikasi Zotero, itu memudahkan kita memanajemen referensi kita, terus bisa mengotomatis menginput di karya ilmiah yang kita buat. Itu udah otomatis benar. Kita tinggal pilih formatnya apa gitu kan. Biasa kalau formatnya itu ada format apa ya, formatnya jenisnya macam-macam sih, ada format IEEE, ada format apa tulisannya namanya. Gitu, nanti kita tinggal pilih. Kemudian di observasi, nah ini lagi-lagi ini rancangan ya teman-teman. Ini akan berguna banget ketika kalian membuat sebuah penelitian. Nah, ini pasti tahapan yang kalian lakukan gitu. Jadi ada background-nya, ada problem statement. Kenapa
kita memilih topik tersebut untuk kita selesaikan kan pasti ada masalah ya. Ngapain kita selesaikan kalau nggak ada masalahnya? Tuh. Terus hipotesis awal, research plan, literatur review, observasi, siapa kira-kira yang akan kita jadikan partisipan untuk kita tanya, kemudian bagaimana kita dapat aksesnya. Nah, ini kita jelaskan di tahap observasi. Nah, kemudian di sini bagaimana kita mendapatkan data primer. Kalau data primer itu kan data yang di lapangan ya teman-teman. Jadi data hasil kita observasi. Kalau data sekunder itu data yang kita ambil dari data literatur, data yang sudah sebelumnya. Kemudian collection. Oh, ini terkait keyword ya. Keyword apa yang akan Anda gunakan dan pada platform apa Anda akan memulai pencarian. Insight. Dalam bentuk apa Anda menyajikan insight? Nah, misalnya hasilnya dari diagram atau lewat teks. Ini dari tahapan predisposition dan research ya. Nah, dalam bentuk apa Anda akan menyajikan ide untuk produk, komunikasi, atau strategi? Value apa yang akan Anda tekankan dalam konsep yang diusung? Misalnya sustainability, kesehatan, dan kesetaraan. Ini masih menjelaskan ini ya, idenya. Kemudian prototype. Nah, di sini ada jenis prototype ya, yang kalian coba jelaskan. Kemudian strategi. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di materi ya, terkait tahapan-tahapannya. Ada prototype, ada strategi. Kayaknya di materi apa ya? Principles ya? Principles framework deh kalau nggak salah. Oke, jadi ini kemudian terakhir dirangkum proposal, kemudian ada daftar pustaka ya di akhir. Nah, jadi ini yang akan dicoba kalian presentasi di minggu depan. Jadi desain explanation proposal dulu. Baru di minggu depan selanjutnya di desain research plan. Nah, ini mungkin lebih didetailkan lagi sih. Tuh. Tapi nggak terlalu banyak deh yang ini. Dan research plan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya. Iya. Berarti kita itu harus survei ke desanya atau gimana, Bu? Wajib Karena survei ke ini desa. ini kan masih explanation ya, masih perencanaan kalian. Jadi nggak langsung nggak langsung kayak teknisnya gitu. Ini kan baru perencanaan ya Fernando. Jadi kayak observasinya nanti kalian kemana, butuh apa gitu kan. Ini masih semuanya masih planning sih kalau saya lihat, ya kan? Masih perencanaan semua. Jadi nggak langsung ke ini ya, nggak langsung ke lokasi gitu. Oh, oke, Bu. Terus yang kedua juga kayaknya belum sampai ke arah sana. Jadi ini semua planning aja sih. Kan harus cuma schedule, participant, and context. Tapi yang memang bukan fiktif gitu maksudnya. Jadi yang emang ada masalah, yang bener-bener masalah aslinya gitu. Kalian kan kalau dapat bisa problem atau apa kan bisa cari di literatur dulu ya. Nah, misalnya di isu stunting tuh di Jakarta mana sih yang gede gitu, yang kira-kira angkanya tuh tinggi. Nah, itu kan kalian bisa tuh nanti, oh, pas observasi ini butuh masyarakatnya, berarti kan partisipannya kira-kira, terus butuh apa ya, kalau stunting itu
terkait ibu yang punya anak kan ya jadinya ya. Nah, mungkin butuh partisipannya orang-orang khusus gitu yang kalian coba detailkan gitu. Ini juga bisa berguna sih buat nanti kalian InnoVillage ya. Jadi sekalian aja sih menurut saya. Tapi ya memang nggak langsung bener-bener teknisnya gitu ya. Karena ini baru ya perencanaan semua gitu. Ini baru tahapan kalian literatur review. Kan di sini juga sama sih. Kalian bikin skrip lagi gitu kan ya kayak kemarin. Nah, terakhir kalau yang di tugas kedua itu dijelasin juga kontribusinya ya. Masing-masing anggota nih tugasnya ngapain. Karena saya mau lihat tiap orang nih ada kontribusinya gitu. Misalnya Fernando bagian apa, terus Daulay bagian apa misalnya. Tuh ya. Jadi untuk UTS, dua file ini yang kalian kerjakan dan yang dipresentasikan untuk minggu depan itu di tahapan design explanation proposal. Kemudian yang saya lihat bagaimana kalian merunut, mencari literatur, menyajikan sebuah problem, mempertahankan argumentasi dengan data, seperti itu ya. Karena tingkatan S1 kalian harus mulai terbiasa bagaimana mencari literatur, menyajikan dalam tulisan, dan hati-hati jangan sampai kalian plagiat ya. Jadi harus ada referensinya, ditulis referensi yang kalian gunakan, ide-ide yang kalian dapatkan tuh sumbernya misalnya terinspirasi dari manapun boleh ditulis referensinya. Itu. Karena tingkatan S1 itu sebenarnya ya bukan untuk membuat sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu nanti di S3. Bahkan S2 aja modifikasi, teman-teman. Kalau S1 tuh case study yang berbeda dengan metode yang udah ada tuh udah masuk S1. Misal kalian bikin sistem pendukung keputusan. Metodenya ada apa aja nih? Metode yang udah ada, metode AHP, metode weighted product, kalian gunakan untuk case study yang berbeda. Case study di perusahaan yang berbeda. Tentunya kan hasilnya beda, datanya beda. Itu udah jadi lulusan S1. Tapi balik lagi sih, kalau di kampus kita itu kan ada ciri khas keilmuan ya. Tapi sistem pendukung keputusan sih masuk ke AI juga. Jadi kan di kita tuh teknologi informasi itu AI sama IoT sama cyber security ya. AI, IoT, cyber security ya. Nah, jadi topik-topik besarnya itu bisa kalian ambil. Tapi sebenarnya metode udah ada, kalian pakai di case study yang berbeda itu udah masuk lulusan S1. Itu. Tapi yang dilihat juga kalau lulusan S1 bagaimana kalian memahami teorinya, bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan yang sudah ada, metode yang sudah ada. Tuh. Nah, bagaimana kalian membuat literatur. Kalau untuk lulusan S1, S2 itu modifikasi metode. S3 itu membuat sebuah model, membuat sebuah algoritma. Nah, jadi tingkatannya itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau judul proyeknya kalian, walaupun pastinya udah banyak yang sama, misalnya membuat sistem informasi stunting gitu ya. Tapi kalian ada bedanya di mana ya? Mungkin case study-nya berbeda gitu di daerahnya, kalian ambil, itu juga bisa masuk ke situ. Itu. Oke, paham ya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Berarti itu untuk si tugasnya itu harus berhubungan sama teknologi gitu, Bu? Iya, kan kalian teknologi informasi. Oh, oke, oke. Mm-mm.
Oke, gimana? Ada lagi? Ibu buat minggu depan masih yang buat template itu kan? Ya, yang minggu depan satu ini aja, satu laporan dulu. Yang desain explanation proposal. Yang buat tugas besar itu nanti kan Ibu ya? Ini tugas besarnya. Oh ini. Iya kan UTS-nya ini dua file ini kan saya kasih di grup juga ada 2 file. Cuman karena mungkin terlalu banyak dan atau udah selesai ya? Ada yang udah selesai emang? Belum, Bu, belum. Nggak, belum. Udah selesai ya udah dua-duanya. Satu Oh, aja oke, Bu. apa dua-duanya emang udah selesai? Belum Belum sih. ada yang selesai, Bu. Belum ada yang Belum. selesai. Oke, jadi ya minggu depan satu file itu dulu aja dicicil. Karena kan UTS-nya itu aja. UTS-nya ya tugas besarnya ada 2 laporan. Kalian membuat desain explanation proposal sama desain research plan gitu. Nah, nanti yang file laporan kedua di minggu depannya lagi. Nah, terus dibagi-bagi ya tugasnya karena nanti di akhir saya mau lihat kontribusi masing-masing. Oh, kontribusi masing-masing tuh apa? Karena ini pengganti UTS ya. Kayak ada lagi. Kalau nggak ada, langsung kita ini ya terakhir nih ada presentasi. Oh iya, masalah nilai nanti saya coba update dulu ya. Saya belum backup update nilai kalian yang tugas-tugas. Jadi mungkin di akhir ini kita lanjut ke presentasi yang belum tadi Aan sama Adi sama Arjuna udah ada belum? Bu, Arjuna belum bangun. Dia. Kenapa dia belum Bangunin, bangun? bangunin di, bangunin di. Dia tuh kalau pagi emang selalu begini, apa gimana? Di mata kuliah lain juga? Enggak, Bu. Baru ini aja. Dia Mata ketiduran. kuliah saya aja. Ibu, aku udah di absen belum, Bu? Belum. Belum nanti di absen terakhir ya. Di mata kuliah lain dia nggak kayak gini. Pagi-pagi bisa bangun. Enggak, Bu. Mungkin dia lagi kecapean kali, Bu. Nggak tahu. Kemarin. Kayak Bu, kalau minta kesempatan nanti siang boleh nggak, Bu? Tapi hari ini presentasinya. yang saya ada kuliah tuh. Yang ada kuliah saya ngajar di mata kuliah ini ya. Kelasnya Citra atau kelasnya Omar. Gimana keputusannya jadi kalian? Kalau nungguin Arjun nggak bisa ya, Bu? Mana ya? Aduh deh, bentar. Saya coba. Dia cuma mata kuliah saya aja kayak gini ya? Apa yang lain juga sama? Enggak, Bu. Cuman hari ini doang dia nggak tahu lagi kenapa. Capek kali dia, Bu. Ketiduran. Sebenarnya eh, teman-teman jangan dibiasain ya kalau kalian udah mahasiswa. em, Ini kan sudah dianggap dewasa ya teman-teman, berbeda dengan SMA gitu yang harus ditunggu, yang harus kasih tahu jam kuliahnya. Seharusnya udah mandiri, apalagi udah semester berapa sekarang. Apalagi yang mahasiswa tingkat akhir, mungkin mulai sadar ketika kalian ini kuliah itu mungkin kalian seperti dibebaskan ya. Lagi sebenarnya kuliah swasta sama negeri itu sebenarnya sama loh teman-teman. Em, Ya untuk masa depan ke depannya tuh sebenarnya
nggak ditentukan dari universitasnya, tapi ya ditentukan dari kaliannya gitu ya. Jadi dilatih profesionalnya teman-teman. Ketika nanti kalian terbiasa kayak gini, nanti pas kerja itu kalian jadinya menggampangkan gitu ya. Karena yang namanya habit atau kebiasaan tuh harus dilatih. Jadi bagi mahasiswa tingkat akhir, Aan dan yang lain mulai lebih disiplin juga, lebih profesional. Kalau ada tugas atau apa, itu kalian bisa membedakan lah waktu main sama waktu kalian tanggung jawab untuk kuliah kalian. Tuh. Dan untuk lulus pun ya sebenarnya nggak mudah, teman-teman. Apalagi di TELU ya, pastinya ada aturan yang berlaku untuk lulus dari mata kuliah ataupun lulus dari universitas. Jadi jangan sampai menggampangkan gitu ya. Oh gampang lah dosen ini gitu ya, pasti dimudahin gitu. Ah gampang lah lulus dari sini. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi dilihat juga nih kalau polanya berulang terus-terusan nggak masuk, misalnya telat ataupun menggampangkan sesuatu kan pasti bisa dinilai juga ya. Jadi harus lebih profesional lah gitu teman-teman, itu dilatih karena nanti kalian pun pas kerja itu nggak mudah ya teman-teman gitu ya. Bukan perusahaan milik kalian kan gitu, ketika kalian kerja itu kan banyak juga yang butuh pekerjaan itu. Jadi ya perusahaan dengan gampang kalau misalnya nggak suka sama kalian. Nah, maksud saya itu ya teman-teman. Aan sama Adi mungkin presentasi aja. Kalau untuk Arjuna nanti mungkin saya panggil ya pas minggu UTS minggu depan. Mungkin saya minta dia jelasin aja ke saya. Itu aja mungkin kasih tahu Arjuna ya. Minggu depan dia harus ngejelasin ke saya aja personal. Gak usah bikin tugas lagi, tapi dia ngejelasinnya langsung ke saya. Gitu. Jadi itu konsekuensi teman-teman. Nggak semua itu kita mudahin terus ya. Itu kan bukan pembelajaran yang saya kasih ke... Saya juga punya, istilahnya apa ya, punya beban moral juga kalau saya ngegampangin, ngemudahin terus teman-teman. Gitu. Jadi Aan sama Adi presentasi aja hari ini. Kalau Arjuna mungkin minggu depan lah ya, saya kasih kesempatan untuk dia langsung presentasi di saya aja. Kayak gitu. Gimana? Gimana Aan, Adi? Presentasi? Iya, baik, Bu. Oke. Sudah ada gambar saya belum, Bu? Dari handphone ya? Iya, Ibu. Saya nggak ada laptop saya soalnya lagi di Jawa. Oke, tapi ini belum kelihatan PPT-nya. Oh ya, sebentar, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya Mapar Latif. Saya akan menjelaskan tahap define dari kelompok saya. Yang pertama itu pada tahapan ada affinity diagram. Setelah melihat hasil review, interview dari kedua kelompok, insight yang telah diperoleh dari hasil tersebut direpresentasikan menggunakan diagram afinitas. Diagram afinitas dapat membantu kita menemukan pola pemikiran yang tertanam dengan menyortir dan mengelompokkan informasi yang ada. Yang dibagi menjadi ada like, bisa baca e-book mode offline, terus dislike-nya ada kurang suka karena tampilan home-nya atau terlalu polos atau kurang menarik. Confusion-nya icon lonceng terlalu ke pinggir sehingga tampilannya kepotong. Expectation-nya serta tambahan fitur ruang diskusi untuk para user berbagi masukan atau bertanya-tanya kepada user lain. Yang kedua itu ada bisa melihat ketersediaan buku yang ada di perpustakaan. Dislike-nya proses loading yang cukup lama. Confusion-nya ukuran font pada menu login tidak sesuai dengan text box. Expectation-nya aplikasi ini bisa memungkinkan kita dapat membaca buku secara digital tanpa perlu harus meminjam ke perpustakaan. Terus yang ketiga ada di bagian like ada aplikasinya bagus, memiliki fitur pengingat histori peminjaman, memiliki fitur berita. Dislike-nya cover buku banyak yang masih kosong. Confusion-nya tidak adanya gambar dalam cover buku sehingga membingungkan pengguna saat ingin membacanya. Expectation-nya fitur ulasan untuk buku dari user lain yang sudah membaca buku tersebut dan fitur rekomendasi buku berdasarkan data informasi kita seperti genre, kebiasaan, minat, dan lain-lain. Yang keempat ada di bagian lagi ada memberikan informasi berupa denda. Dislike-nya fitur pencernaan tidak lengkap. Confusion-nya fitur dalam peminjaman masih kurang efisien. Expectation-nya berikan fitur bantuan informasi, layanan, bantuan, dan lain-lain. Di kelima, di bagian like-nya ada memudahkan untuk login karena menggunakan akun SSO sehingga tidak harus membuat akun library lagi. Di bagian dislike-nya ada user tidak dapat melihat password dan tidak ada fitur ingatkan akun atau otomatis login. Confusion-nya fitur login tidak tersedia untuk non-mahasiswa Telkom University sehingga membingungkan saat ingin menggunakan aplikasi Open Library. Expectation-nya berikan fitur akses terhadap non-mahasiswa Telkom University. Like-nya, bagian keenamnya, di bagian like-nya ada fitur koleksi digital memudahkan dalam mengakses jurnal secara online. Dislike-nya ketersediaan buku digital terbatas. Confusion-nya fitur login tidak tersedia untuk mahasiswa Telkom University sehingga membingungkan saat ingin menggunakan aplikasi. Expectation-nya user mengharapkan penambahan jumlah buku, karya ilmiah, dan lain-lain. Di bagian keduanya itu ada persona. Setelah mendapatkan pain point dari Affinity Diagram, persona pengguna adalah karakter fiksi yang mewakili target pengguna produk. Persona pengguna membantu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dialami pengguna. Ini bagian personanya. Saya baca juga atau gimana, Bu? Ya boleh. Boleh dibaca apa gimana? Baca aja, dijelasin aja. Oh, ya. Di sini ada bagian namanya. Sepria Bilkis Yosya, prodinya satu sistem informasi, gendernya perempuan, umur 19 tahun, statusnya mahasiswa, hobinya traveling, menonton, membaca. Goalsnya itu fleksibilitas dalam penggunaan, memberikan ruang diskusi untuk user, memperbaiki tampilan UI, memberi akses untuk non-mahasiswa TLU, fitur ulasan dari user lain, fitur rekomendasi berdasarkan informasi kita seperti gender, kebiasaan, minat, dan lain-lain. Frustration-nya, cover buku masih banyak yang kosong, fitur pencarian kurang banyak menggunakan kata kunci, tampilan IU-nya kurang menarik, terkesan membosankan. Kurangnya ketersediaan buku digital yang bisa dibaca. Tidak memberi akses untuk
non-mahasiswa TELU kurang efisien dalam peminjaman buku. Yang ketiga ada Customer Journey Map atau JCM. JCM merupakan metode UX populer yang memungkinkan kita menemukan banyak wawasan tentang pengguna. Proses ini dapat membantu mengurangi bias dan dapat mengungkapkan lebih banyak detail transformasi emosional pengguna, pain point, dan peluang UX. Pada JCM ini tuangkan hasil analisis seperti kendala yang dirasakan pengguna. Yang pertama dari step thinking itu login, buat akses fitur yang tersedia, homepage-nya ada fitur apa aja ya. Ya, lihat koleksi buku di mana. Peminjaman mau pinjam buku gimana ya? Buku digital, koleksi e-booknya banyak gak ya? Terus di bagian doing, login menggunakan akun CSO, homepage-nya melihat fitur-fitur, mencoba semua fitur, peminjaman mencari cara untuk melakukan peminjaman, buku digital mencari e-book yang diinginkan. Pain point, selain mahasiswa TELU tidak bisa untuk login, tidak ada fitur forget password atau jika lupa password. Homepage-nya tampilan membosankan, berita tidak update, banyak ikon yang kosong. Di bagian peminjaman ada UI terlalu membosankan untuk mahasiswa, buku digital, cover buku yang tidak ada, jumlah yang masih sedikit. Di step opportunities bagian login, menambahkan fitur forget password, menambahkan agar yang di luar mahasiswa TELU untuk bisa mengakses app-nya. Homepage-nya mengganti tampilan lebih menarik, mengisi ikon yang kosong, update berita. Di bagian peminjamannya mengganti UI yang lebih baru dan menarik, buku digital, menambahkan cover di setiap buku, menambahkan koleksi. Lanjut. Selanjutnya, problems. Berdasarkan hasil analisis menggunakan diagram afinitas dan peta perjalanan pelanggan atau CJM. Pengguna yang di luar mahasiswa TELU merasa kesulitan untuk mengakses aplikasi TELU Open Library. Pengguna merasa tampilan antarmuka pada aplikasi Open Library ini kurang menarik untuk Gen Z. Mahasiswa juga menilai untuk fitur-fitur yang sudah ada masih belum lengkap dan kurang optimal. Selain itu, keberadaan fitur ganda pada tampilan utama juga membuat aplikasi terasa lebih berat dan kurang efisien dalam penggunaannya. Kombinasi dari aspek-aspek ini menciptakan kesan bahwa aplikasi ini masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya itu solusinya. Yang pertama, menambah akses untuk non-mahasiswa non-TELU. Yang kedua, menambah fitur yang kurang atau yang belum tersedia seperti lupa password. Yang ketiga, merubah tampilan menjadi menarik dan menambahkan cover pada setiap buku agar lebih informatif. Yang keempat, fitur alasan untuk buku dari user lain yang sudah membaca buku tersebut dan fitur rekomendasi buku berdasarkan data informasi kita seperti genre, kebiasaan, minat, dan lain-lain. Yang kelima, berikut fitur bantuan informasi, layanan bantuan. Yang keenam, pengoptimalan performa. Yang ketujuh, uji pengguna. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan aplikasi Open Library Telkom University dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya, kompetitif analisis. Analisis kompetitif berguna untuk memahami tren pasar, mengidentifikasi. Untuk Open Library, produknya merupakan produk perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Telkom University dengan fokus pada memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Telkom University
dengan berbagai layanan dan sumber daya yang disediakan. Telio Open Library bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat ke bahan bacaan, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan kurikulum universitas tersebut. Sedangkan Perpustakaan Nasional adalah sebuah produk yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ini adalah indeks yang mencatat dan mengindeks publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti dan akademisi Indonesia. Ipusnas bertujuan untuk mempromosikan penelitian ilmiah, meningkatkan visibilitas hasil penelitian, serta memfasilitasi kolaborasi antara peneliti di berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, produk features. Untuk Open Library, pemesanan buku online, tampilan buku digital yang informatif, sistem autentikasi yang aman, peminjaman ruangan, kehadiran upload karya ilmiah, melihat daftar koleksi buku tersedia, dapat mengunduh buku digital, yang terakhir kontak yang lengkap. Tanggapan Perpustakaan Nasional, penyusunan buku berdasarkan kategori pustaka, antrian, memiliki fitur status, follower dan following, catatan pribadi, memiliki kolom komentar, info yang lengkap. Selanjutnya produk Open Library, konten yang relevan, fokus pada kebutuhan spesifik pengguna, data yang lebih lengkap, dan data meminjam ruangan. Untuk Perpustakaan Nasional, tampilan UI bersih, teknologi pencarian yang canggih, koleksi yang luas, lebih banyak fitur, terbuka untuk umum. Yang terakhir, produk Witness. Untuk Open Library, tampilan UI yang kurang bersih, masih terdapat bug, beberapa UI belum sempurna, tidak terbuka untuk umum. Dengan Perpustakaan Nasional, tidak terdapat e-book, keterbatasan ketersediaan data, yang terakhir tidak dapat berjalan pada saat offline. Sudah semua, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Aan sama Adi terkait ini ya, untuk tahapan define. Tadi saya lihat ada lupa password, itu memang belum ada ya di OpenLib ya? Lupa password. Belum ada, Ibu. Oh, karena pakai SSO ya soalnya ya. Iya. Kalau SSO-nya lupa berarti ya dari Kita tetap nggak bakalan bisa. Ya kalau untuk itu berarti nggak jadi isu ya. Karena kan memang sebenarnya yang jadi isunya ini apakah OpenLib Tell You ini dibuka untuk umum atau enggak kan? Kalau dibuka untuk umum berarti memang harus ada lupa password. Ya nggak sih? Iya betul, Bu. Karena kalau misalnya orang luar dari mahasiswa Telio keluar nggak dapat akunnya lupa, dia bakalan terus nggak bakalan bisa ganti password. Terus dari tahap define yang kalian lakukan tadi, apa satu problem yang menurut kalian yang memang dibutuhkan untuk diselesaikan? Apa kira-kira? Kalau menurut saya tampilan UI-nya, Bu, Kenapa tuh emang? terlalu membosankan. Kurang menarik lah, Bu. Itu kalian tanyakan ke siapa? Saya cuma nanya ke sesama mahasiswa sih, Bu. Oke, dari tahap empathize itu kan ada wawancara tuh. Mungkin ini karena beda-beda kelompok kayak sebelumnya.
Tapi yang kalian di masing-masing Aan sama Adi waktu pas wawancara tuh wawancara siapa aja? Di empathize. Apa Bu? Maaf. Kan di tahap pertama, di tahap empathize itu kan ada kalian mau mewawancarai. Nah, itu kalian wawancara siapa? Partisipan yang kalian wawancara, Mahasiswa Telkom. mahasiswa Telkom, Ya. ada dari luar juga, enggak? Dari luar enggak Bu? Kita dari mahasiswa Telkom aja. Terus kalau untuk Aan juga sama. Iya, Bu. Nah, itu mungkin satu koreksi yang saya berikan itu, satu masukan lah gitu ya. Tadi kan Iya. kalian em, jelasin bahwa ini problemnya adalah tidak ada akses untuk luar ya. Nah, tapi yang kalian wawancarai kan di internal. Nah, jadi sebenarnya problem untuk itu ngapain kalian masukin? Kalau yang kalian wawancara itu kan dari internal aja. Itu kan dijadiin problem tuh kan. Problemnya tidak ada akses untuk luar kan ya? Iya nggak? Seharusnya jangan masukin problem yang kayak gitu ya, Bu. Iya, tergantung ini sih kalian tuh kan Harusnya yang dari luar gitu ya, Bu. iya, kalau emang perlu, sebenarnya gini, kita kan bikin sistem itu ada batasan ya. Ketika kalian bikin sistem memang untuk internal, tujuannya mungkin nanti sebenarnya harusnya pas wawancara itu ditanyakan sih sebenarnya kebijakan dari open lip ini kenapa nggak dibuka untuk umum. Kalau emang ada alasan yang jelas, ya udah berarti kalian fokusnya sebenarnya ke internalnya, ke kebutuhan dari mahasiswa Teliu sendiri sebenarnya butuhnya apa gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kita bikin sebuah sistem yang untuk orang luar, padahal itu nggak ada benefitnya untuk kita gitu. Nah, itu nanti kalian mungkin belajar pas kalian bikin sistem atau punya project, itu harus ada batasan ketika kalian bikin sistem. Jangan sampai, kan pastinya itu ada pertimbangannya ya. Kalau misalnya kita bikin sistemnya dibuka untuk umum, untuk luar, itu kan pasti kita siapin juga untuk kapasitas servernya, ya kan? Keamanannya juga harus diimprove karena membuka celah juga karena orang luar bisa masuk kan, bisa akses sistem kita. Nah, itu kenapa alasannya tadi nggak ada reset password di login, itu karena kan itu loginnya pakai SSO. Jadi karena untuk internal ya SSO ini kan detail you yang kita pakai satu satu akun untuk semua gitu kan. Hanya ketika nantinya masalahnya di akun SSO-nya, yang akun SSO-nya yang diperbaiki kan, di reset bukan di aplikasi OpenLib-nya gitu. Oke, paham ya? Paham, Itu Ibu. mungkin masukan aja. Jadi nanti kalau kalian bikin project ataupun bikin laporan itu runut gitu ya. Misal kalau emang ada batasan ini untuk internal yang nggak usah mikirin yang luar gitu. Oke, terima kasih Aan, Adi atas presentasinya. Baik Bu. Oke, mungkin udah selesai ya, tapi saya harus in dulu absen. Saya absen dari angkatan 21 dulu. Bentar. Yang saya panggil, sebelumnya dipersiapkan juga ya open kamera. Nanti mungkin di akhir kita mau dokumentasi dulu untuk saya capture. Ya, saya panggil ya. Citra hadir. Hadir, Bu. Omar, Hadir, Bu. Amir, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Rihan, Bu. Raihan, Raihan mana? Hadir, Bu. Raihan, oke. Tri Mulyo, mana nih Tri?
Nah, Tri juga nih hilang-hilangan nih Tri nih. Mana dia? Apa yang ada kabar? Aan? Aan hadir ya? Bu. Hadir, Bu. Wibi? Ada yang hadir, Bu. Wibi mana Wibi? Hadir, Bu. Hadir. Dimas? Nah, Dimas juga nih hilang-hilangan nih. Ini makin mahasiswa tingkat akhir nih makin hilang-hilang nih. Aduh. Ya, Dimas sama Atri. Oke. Lanjut ke angkatan kalian tuh angkatan berapa sih? 22 ya? 22. Daulay Hadir, Bu. hadir, Cakra, Hadir, Bu. Erin, Hadir, Bu. Fernando, Hadir. Hakim, Hadir, Bu. Rafael, Hadir, Bu. Hadir. Hanan, Hadir, Ibu. Ihsanul Hafiz. Mana ya? Ada nggak? Ada ya. Lanjut dulu deh ke Loren. Loren Hadir. mana? Oke. Ikram, Hadir, Bu. Alfarhat, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Amar. Amar mana Amar? Amar tidak ada. Ini ada tadi. Tiduran apa gimana? Oke. Zaki. Zaki Walian. Mana Zaki? Nggak nyaut juga ya. Adi, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Ibu. Lutfi, Hadir, Bu. Arjuna, hadir ya. Mona, Hadir, Bu. Hadir. hadir. Hizkia, Hadir, Hizkia Bu. mana? Isna, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Yuha, Hadir, Bu. hadir. Tadi yang belum Amar mana Amar? Ya tadi gak dengar, Bu. Sorry. Oke. Ya. Terus Amar hadir. Zaki ada nggak? Nggak ada ya? Oke, udah semua. Sebentar, saya submit dulu. Bisa dipersiapkan ya, open kamera sebentar, habis itu kita tutup. Oke, silakan yang open cam-nya. Saya mau capture, mana nih? Oke, silakan yang lain. Wah, ada kayak gini nih. Saya baru nyoba yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Tapi bisanya cuma 25 orang ya. Gokil. Bisa cuma 25 orang doang ya, tapi ya lucu. Oke, sip. Wadidaw. Oke, saya capture ya semuanya. 1, 2, 3. Loh, sayanya mana? Bentar. Cepat ya, masuk deh. Sabar, 2, 3. Oke, sip. Ya Makasih udah. semuanya. Kita cukupkan materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa yang masih di kampung segeralah pulang, segera terima kenyataan minggu depan UTS. Jadi sudah selesai liburannya.
Oke, mungkin saya tutup ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.